Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nudi Apria, mahasiswa IKIP Siliwangi dengan NIM 18510-150 dari Prodi Pendidikan Matematika. Kali ini saya akan bertanya-tanya atau lebih tepatnya mewawancarai beberapa narasumber dari orang tua anak atau orang tua siswa. Untuk melihat videonya, yuk lihat video berikut. Baik, sesuai janji saya hari kemarin, udah dapat izin juga dari ketiga narasumber itu. Jadi untuk hari sekarang saya akan mewawancarai narasumber pertama. Sekarang saya sudah berada di rumah narasumber yang pertama, yang dimana saudara saya sendiri juga, tetangga saya sendiri juga. Nah, bagi ibu boleh anaknya juga yang menjawab. Untuk pendapat pembelajaran daring itu seperti apa? Seperti ya gitulah. Mati lampu. Nya kada aya kota, kada aya HP na hiji kan ku sararea Ya. gitu, ku sadayana Ya. Jadi maksudnya itu HP-nya satu berganti-ganti, dibagi-bagi. Jadi dengan waktu yang bersamaan juga ya Bu ya. Gitu. Mohon, iya bahasa Iya, biasanya. Nah, mungkin itu dari pendapat dari Ibu. Nah, untuk dari kendalanya mungkin Bu apa? Ya tadi ya seperti tadi HP-nya satu sama bertiga gitu. Terus ada lagi? Kendalana Ya. ya kadang-kadang lapan miga dua acisnya, Ya. meser kota, tegaduh merenang belajarna Ya. tertunda Ya, gitu. dari kuota juga dan tertunda juga. Jadi pembelajaran itu ya tertunda karena tidak ada kuota dan HP-nya satu sama bertiga juga. Dimana jenjangnya ada SD ya Bu ya? SD, SMP, SMA. SMP-nya di luar, lagi di luar. Mungkin lagi belajar ya Bu ya? Kerja kelompok. Kerja kelompok. Untuk yang ketiga, mungkin harapan Ibu itu seperti apa sih ke depannya gitu? Harapan adalah hoyong enggal tetap muka we gitu Ya. ta sekolah deui seperti biasa gitu. Bertemu dengan guru, bermain bersama temannya, gitu. sumuhun gitu, seperti itu ya. Mungkin kendalanya yaitu tadi tidak mempunyai HP, tidak HP-nya satu, HP bertiga, berbagi-bagi. Ada juga dari segi kuotanya juga kadang ada kadang tidak ya Bu ya. Gitu. Nah, Udah seperti itu. sama tuh bapaknya tak usaha lah. Nah, apalagi cina orang bapaknya tidak usaha atau tidak bekerja. Untuk hari ini sama seperti yang saya lakukan juga, kadang Zoom ya Bu ya, kadang belajar Zoom, kadang belajar juga via WA group atau website seperti itu. Untuk pembelajaran daring ya pasti tahu ya, pembelajaran daring atau Zoom ya. Nah, untuk Zoom itu jadi belajarnya itu pasti mengenai tatap muka secara virtual, bukan tatap muka langsung tapi secara virtual, HP sama HP, yang dimana nanti harus membuka zoomnya dulu atau link kodenya nanti sama gurunya dikasih, nanti klik, nanti ikonnya ada yang mute, ada yang langsung on kamera, off kamera. Nanti juga kalau nggak bisa sama teman-temannya juga. Alhamdulillah untuk yang sekarang rumah yang kedua yang tepatnya tidak jauh juga, dan kebetulan juga saudara dan guru TK saya juga gitu untuk diwawancara yang narasumber yang kedua ini, dan ini rumahnya kita lihat sekarang. Sudah izin juga, dan sekarang juga mau mencari 3 pertanyaan yang dimana pendapat Ibu tentang pembelajaran daring itu seperti apa? Pembelajaran daring karena berhubung saya juga pendidik ya, jadi memang kalau secara optimal pasti tidak Ya, ya. betul. Pasti tidak, karena memang daring dengan tatap muka itu beda Ya. gitu. Ya. Saya sebagai orang tua, tua ya. sebagai orang tua, kebetulan anak saya dua-duanya di SD yang sama, repot sekali gitu ya, dan memang betul-betul merasakan bagaimana sulitnya guru SD, susah sekali ketika memang kita secara langsung juga terjun mengajar anak, karena memang guru hanya memberikan materi, Ya, itu pun betul. sekilas. Kadang guru itu tidak memberikan video pembelajaran menerangkan misalkan ya, otomatis kita sebagai orang tua dituntut untuk tahu, Ya, mengerti, dan harus bisa gitu Ya. ya.
Kalau untuk yang pengetahuan umum oke lah nggak apa-apa. Ini semacam matematika bahasa Ya, Inggris ya. itu Menghitung ya, menghitung. yang menghitung seperti itu, otomatis kita sebagai orang tua teh dituntut untuk belajar lagi. Ya. Walaupun kadang-kadang ada sisi emosional kita gitu ya terhadap anak budak teu ngarti wae kesel. Nah, itu yang akhirnya kita sangat menghargai sekali guru SD gitu ya. Betul. Ya jadi itulah intinya pembelajaran daring itu sangat tidak efektif, tapi ya walau bagaimanapun harus dijalani karena memang situasi dan kondisi seperti sekarang tidak memungkinkan. Ya. Gitu. Ya, baik. Kan Ibu tadi sebagai guru juga ya, Bu ya. Apakah Ibu ikut serta dalam mendidik juga dalam belajar anaknya, atau Ibu langsung kerja aja, atau anak sama siapa belajarnya, Bu? Oh. Seperti itu. Kalau saya sebisa mungkin ikut terjun langsung terhadap anak. Jadi tidak membiarkan anak pegang HP ini kerjakan, enggak. Iya. Gitu ya. Jadi ketika misalkan gurunya nge-share tugas itu saya pelajari dulu. Saya baca dulu. Oh, ini tugasnya, baru saya terangkan ke anak saya. Jadi ketika ada tugas, saya baca dulu, saya terjun langsung ke anak, saya terangkan sebisa mungkin gitu ya. Iya. Ya, seperti itu. Seperti itu. Baik. Sangat luar biasa. Nah, untuk yang pertanyaan yang ketiga, kendalanya itu seperti apa, Bu? Kendala dalam pembelajaran daring atau PJJ itu, Bu? Ya, satu sinyal. Ya. Kedua, kendalanya anak tidak cepat tanggap, tidak cepat mengerti. Ya, kadang bad mood gitu. Kadang-kadang anak itu ya beda mungkinnya kalau dengan situasi di kelas rame, dia semangat, kalau sendiri kadang ya ntar dulu kayaklah atuh. Nah, seperti itu kendalanya di anak ya. Terus yang ketiga, karena saya orang tua yang bekerja juga, otomatis itu memanage waktunya itu aduh super ya. Mungkin kalau ibu-ibu yang lain yang benar-benar cuma di rumah saja tidak seperti yang biasa-biasa ya, Bu, yang tidak bekerja. Intinya dari itu kendala bagi saya sinyal, kedua anaknya itu sendiri, ya. Ketiga saya sendiri kendalanya Dalam bekerja itu. Karena saya itu ibu yang bekerja. Iya. Kalau yang lain sih enggak lah tuh. Baik, Bu, untuk yang terakhir, harapan Ibu mau seperti apa untuk pembelajaran daring ini? Harapannya ya satu, kalau memberikan tugas jangan Terlalu banyak gitu gitu ya. Terbebani, aduh ini banyak tugas Iya, gitu, betul sekali. dan lain sebagainya. Karena mereka di rumah pun sepertinya mereka tidak enjoy, beda dengan di sekolah. Iya. Di sekolah sehari 4 mapel enjoy. Karena banyak teman. Karena seperti itu. Kalau di rumah kadang-kadang ya minimal lah 2 mapel gitu ya, atau dengan mapel yang berat dengan yang ringan lah, jangan sampai yang selang-seling. Nah, jangan sampai Inggris dengan IPA. Iya. Siap. Itu sarannya. Terus kasih motivasi anak lah. Kalau misalkan ada catatan lah, misalkan catatan kecil. Ada catatan kecil misalkan untuk memberikan motivasi anak. Misalkan ya tulisan kecil, semangat lagi ya belajar kayak kita mah kalau Japri kan gitu ya. Iya. Kalau anak keserkan tugas, oh semangat, bagus dan sebagainya. Baik, untuk narasumber ke-1 dan ke-2 sudah selesai, dan sekarang kita ke narasumber yang ketiga, yang dimana kita akan mewawancarai tentang pembelajaran daring atau PJJ, pelajaran jarak jauh. Yuk kita wawancarai dari sana. Baik, untuk yang sekarang yang narasumber yang ketiga sudah ada bersama ibu sama siswa atau anaknya. Untuk yang pertama itu, pendapat ibu atau terhadap pembelajaran daring itu apa? Pendapat ibu gimana? Kurang optimal aja sih. Untuk yang selanjutnya, selain kendala yang tadi, Bu, apakah ibu misalkan ketika memanage waktu anak itu ketika belajar seperti apa? Ini sebenarnya kendala untuk daring ini banyak ya. Pertama, daring itu tuh butuh apa sih? Ya. Daring HP kan telekomunikasi, terus sendiri kan pelajaran daring itu apa? Iya. HP kan? Nah, meskipun HP, apalagi kendalanya satu lagi yang dibutuhkan. Apa, Bu? Kuota. Iya. Nah, dari anak kendalanya satu, karakter anak banyak banget, sifat anak banyak banget, kelebihan dan kekurangan anak banyak banget. Satu, anak ada yang nurut, ada yang enggak, ada yang mandiri, ada yang enggak. Itu aja. Masalahnya kalau yang anaknya mandiri, nurut, mungkin daring ini nggak masalah. Tapi tetap aja kalau nggak dijelasin atau dibimbing orang tua, dia blank banget. Betul sekali, Bu. Ada anaknya rajin tapi orang tuanya cuek. Iya, betul. Sengaja anak apa bisa belajar sendiri? Iya.
Gak mungkin kan? Gak mungkin Bu. Ya kan? Gak mungkin. Anak 1 tahun 2 tahun sok sama siapa? Ya. Ya kan? Ya. Nah, yang ketiga tadi HP. Ya. HP ada yang punya, ada yang enggak. Dia punya HP di rumah, Betul. tapi satu. Apa Bu? Apa HP-nya itu? satu sama Oh, bapaknya. satu. Ya. Bapaknya HP buat apa? Kerja Ya, kan? kerja. Kalau nggak bawa HP, temannya ngubungin di jalan atau ke rumah, Ya, susah ya. kan? Ya. Nah, si anak HP-nya bawa bapaknya belajar pakai apa? Ya betul. Paling ke temennya itu pun kalau temennya mau ya. Mau Ya. welcome orang tuanya. Ya kan? Ya, kalau Kadang-kadang anak welcome, tapi orang tuanya nggak gimana? Nah, itu ya kendala. Kadang-kadang kayak saya orang tua welcome, anaknya nggak mau gimana? Ya. Tabiat anak beda-beda loh. Ya. Itu aja. Jadi harapannya seperti itu ya Bu ya. Iya, kedepannya saling mendukung, guru, Saling ngerti juga. ngerti orang tua, murid. Pokoknya jangan saling emosi, kita atasi sama bareng-bareng. Apalagi ada pandemi ini, nggak tahu sampai apa akhirinnya. Nah, gitu deh. Sekarang diperpanjang lagi. Ya, Bu, ya. Diperpanjang lagi PPKM. Pembelajaran daring ini ditolak nggak mungkin, Ya. harus dihadapin, Ya. dijalanin. Kalau kita tolak, Ya. masa daring enggak, tatap muka enggak, lost kan? Ya betul. Iya kan? Kita lawan aja, tunjukin kita dikasih pandemi, kita bisa, kita pintar, itu aja. Kita itu bisa lebih baik meskipun tidak Ya, ada. tatap muka. Nah, kita buktiin gitu. Bisa ngalahkan pandemi ini, gitu aja. Meskipun pandemi kita bisa belajar. Gitu. Berhubung orang tuanya lagi ada yang order, ada yang beli. Jadi untuk ini saya mendampingi anaknya untuk hari yang ketiga, mendampingi anaknya tentang Zoom. Jadi hari ini itu betul ya Zoom ya? Zoom, katanya Zoom jam berapa? Atau tadi udah? Oh, udah. Tadi udah nggak sempat kesini, nggak keburu waktunya. Nah untuk Zoom tadi kendalanya apa Ranti? Kadang nggak fokus, terus apa lagi? Suaranya ya? Oh jadi suaranya kecil gitu atau? Oh iya. Oh. Oh iya. Untuk kalau Zoom itu kira-kira Wandri sendiri atau sama teman-teman yang lainnya tadi? Sendiri. Ya kemarin sama teman-teman. Oke. Ketika Zoom itu didampingi sama ibunya? Oh enggak, ibunya lagi kerja. Jadi Wandri hanya mendengarkan saja. Tapi ibu sesekali membantu Wandri enggak? Ini mama ini. Wandri kadang juga. Oh jadi kendala Wandri itu dalam belajar apa? Ya. Kendalanya itu halangan belajar. Halangan itu HP-nya panas atau apa? Kira-kira apa? Oh lobet juga. Untuk hari ini ada tugas? Nggak ada, tadi Zoom aja ya. Tapi udah tahu ya caranya ya, cara Zoom. Nah, cara Zoom itu nanti kan dikasih link nih sama gurunya. Nanti tinggal klik linknya. Kalau nggak tahu masukin kodenya ya. Nah nanti Zoom. Nah udah Zoom itu boleh nanti Wandi melihat yang di sana. Udah tahu kan icon-iconnya ya. Tombol ini suaranya buat untuk suara. Ini buat jadi seperti itu ya. Ya oke, makasih ya Wandi ya. Jadi untuk pembelajaran ke depan atau kira-kira Zoom itu seminggu sekali atau sebulan sekali? Seminggu sekali ya, seminggu sekali. Tapi kadang juga kalau gurunya berhalangan pastilah sebulan sekali juga ya. Seperti itu. Itulah beberapa wawancara yang saya laksanakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.